Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslimin dan muslimah SMK kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 1 tentang berpikir kritis dan demokratis. Nama kelompok 1 Dafa Al-Fadits Darmawan 2 Desviana Rahma Indriat 3 Jihan Kusuma Ningrum. Berpikir kritis, sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berpikir kritis menurut Mertes adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu keyakinan dan tindakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi kandungan Ali Imran 190-191. Dalam surah Ali Imran ayat 190-191 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi, serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya juga, dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur, sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Asbabun Nuzul QS Ali Imran 190 dan 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, QS Ali Imran 3 190-191, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan dan istilah. Secara tinjauan, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, rakyat, dan kratos, kedaulatan. Adapun secara istilah, demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara, atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Dalam agama Islam, sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan al-hurriyah yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama, kebebasan mengkritisi penguasa, dan kebebasan berpendapat. Bersikap demokrasi yaitu musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada asalnya, melainkan disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya. Perilaku demokratis yang harus dibiasakan sebagai implementasi dari ayat dan hadis yang telah dibahas antara lain: 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. 5. Menerima keputusan bersama dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan tawakal. 6. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Manfaat berdemokrasi secara Islam. 1. Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. 2. Kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. 4. Apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoalah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini.